Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Adista Putri dengan NPM 23120111422. Pada video ini, pada mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara, saya akan menjelaskan dua poin penting dalam video ini. Yang pertama mengenai materi pada mata kuliah Hukum Acara Praktik Peradilan Tata Negara, dan yang kedua mengenai tugas sebelumnya, yaitu terkait dengan pengajuan undang-undang yang telah dirancang oleh kelompok saya. Jadi langsung saja masuk ke materi yang pertama mengenai Hukum Acara Praktik Peradilan Tata Negara. Jadi apa sih HPPTN itu sendiri? Jadi HPPTN itu merupakan hukum yang mengatur bagaimana tata cara untuk beracara terkait praktik peradilan di ketatanegaraan. Nah, khususnya dalam hal ini tuh penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Jadi HPPTN ini sendiri pun meliputi yaitu tata cara pengajuan permohonannya, kemudian kedudukan hukumnya atau legal standing, kemudian mengenai bagaimana sistem pembuktiannya, kemudian bagaimana tahapan-tahapan persidangannya, dan juga mengenai pengambilan keputusannya. Jadi bisa disimpulkan HPPTN sendiri itu menjadi suatu pedoman bagi praktik peradilan tata negara agar kegiatan praktik peradilan tata negara ini tuh bisa berjalan dengan tertib dan sesuai dengan konstitusi yang ada. Nah, kemudian berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, MK ini mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang kewenangan keempat yaitu memutus perselisihan mengenai pemilihan umum. Dan kewajibannya yaitu memberikan putusan terhadap pendapat DPR mengenai adanya dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian ada pengujian undang-undang atau bisa dikenal dengan istilah judicial review. Nah, judicial review itu sendiri adalah suatu pengujian undang-undang untuk menilai apakah suatu undang-undang ini sesuai atau tidak dengan Undang-Undang 1945 dengan konstitusi negara kita gitu. Yang apabila ternyata suatu undang-undang itu dianggap merugikan hak konstitusional suatu warga negara, maka bisa dilakukan pengujian yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Adapun tujuan dari dilakukannya judicial review ini, yang pertama tentu untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Kemudian yang kedua juga untuk melindungi supremasi konstitusi, serta memastikan bahwa undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Kemudian terkait dengan putusan mahkamah, di mana putusan mahkamah itu sifatnya final dan mengikat, yang mana putusan tersebut itu akan berlaku dan mengikat saat dibacakan. Dan mengikatnya itu bukan hanya pada pemohon yang melakukan pengujian undang-undang saja, namun kepada semua pihak, dan bahkan tuh termasuk dengan negara. Jadi dalam hal ini tuh berlaku yang namanya asas erga omnes. Kemudian pengujian suatu undang-undang itu tidak serta-merta mengakibatkan tidak berlakunya undang-undang tersebut. Jadi sebelum undang-undang itu dicabut, maka undang-undang itu masih dianggap berlaku. Kemudian poin selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai permohonan pengujian undang-undang yang telah disusun oleh kelompok saya. Nah, di sini akan ada beberapa hal yang akan saya jabarkan. Yang pertama, pastinya saya akan menjelaskan dulu secara umum apa sih
undang-undang yang kami ajukan untuk dilakukannya pengujian undang-undang ini. Kemudian juga kenapa sih undang-undang ini tuh butuh untuk dilakukan pengujian gitu. Kenapa harus dikabulkan oleh mahkamah. Serta akan ada refleksi pribadi mengenai kekurangan yang terdapat pada draft permohonan kami ini. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu secara umum mengenai apa permohonan pengujian undang-undang yang kelompok saya ajukan pada mata kuliah ini, yaitu ada pada pasal 22 ayat 3 dalam Undang-Undang APBN tahun 2026 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Di mana pada isi pasal tersebut pada dasarnya menjelaskan bahwa anggaran pendidikan itu bisa digunakan untuk pendanaan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan, yang mana dalam hal ini tuh program makan bergizi gratis itu dikategorikan sebagai dan pendanaan anggaran untuk pendidikan gitu. Jadi ditafsirkan bahwa program makan bergizi gratis ini tuh masuk ke dalam lingkup anggaran pendidikan, yang mana menurut kami hal ini tuh kurang sesuai gitu, dimana MBG ini tuh kurang tepat apabila dikatakan sebagai bagian dari anggaran pendidikan, karena anggaran pendidikan itu menurut kami seharusnya lebih berfokusnya itu bisa langsung gitu, yang fokusnya lebih ke pendidikan, misalnya mungkin pendanaan biaya siswa atau peningkatan proses pembelajaran atau kayak peningkatan kualitas kampus gitu. Yang mana hal tersebut menurut kami lebih relevan apabila masuk ke dalam anggaran pendidikan. Oleh karena itu kami meminta kepada mahkamah untuk menyatakan bahwa isi dari pasal tersebut itu bertentangan dengan nilai yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 itu. Khususnya mengenai aturan yang mewajibkan pengalokasian dana negara minimal 20% untuk sektor pendidikan. Kemudian mengenai alasan mengapa permohonan ini tuh penting untuk diajukan gitu. Menurut saya permohonan ini tuh sangat penting ya untuk dilakukan pengujian. Kenapa? Karena pasal ini tuh sangat berhubungan dengan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak gitu loh. Dimana masyarakat itu kan berhak ya atas kualitas pendidikan yang layak. Nah, dan menurut kami tuh isi pasal ini tuh berpotensi untuk menurunkan gitu loh, menurunkan kualitas dari sektor pendidikan itu sendiri. Jadi menurut kami anggaran untuk pendidikan ini seharusnya benar-benar digunakan untuk hal-hal yang memang berkaitan langsung dengan program-program yang meningkatkan kualitas pendidikan gitu loh, bukan hal-hal kegiatan yang kurang berkaitan secara langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan, misalnya seperti pendanaan program makan bergizi gratis ini gitu. Jadi sangat perlu untuk dilakukannya pengujian undang-undang ini untuk sebagai pengawasan juga bagi kebijakan pemerintah agar tetap sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Kemudian selanjutnya poin mengenai mengapa menurut kami bahwa permohonan ini tuh perlu untuk dikabulkan oleh mahkamah. Jadi menurut kami ada beberapa alasan ya mengapa permohonan pengujian undang-undang ini tuh butuh untuk dikabulkan oleh mahkamah. Jadi yang pertama tentu saja program makan bergizi gratis ini sendiri kan menurut kami itu lebih ke program yang berkaitan dengan perbaikan gizi atau berkaitan dengan kesejahteraan sosial gitu loh untuk masyarakat, terutama untuk anak-anak gitu kan, dimana hal ini tuh sebenarnya kurang berkaitan gitu dengan sektor pendidikan. Jadi tidak ada
impact langsung yang berkaitan dengan sektor pendidikan gitu loh. Jadi kurang tepat rasanya kalau misalnya program makan bergizi gratis ini tuh dikategorikan sebagai program dari sektor pendidikan gitu. Kemudian yang kedua, Undang-Undang 1945 itu juga menegaskan ya bahwa anggaran pendidikan itu harus difokuskan untuk pendanaan pendidikan nasional gitu loh. Jadi secara penggunaannya pun seharusnya harus dilakukan dengan jelas dan tidak melebar ke sektor-sektor lainnya yang kurang berkaitan gitu. Dan ditegaskan pula bahwa anggaran pendidikan yang besarannya 20% itu tidak hanya harus terpenuhi secara angka aja, tapi memang benar-benar harus terpenuhi dalam penggunaannya yang secara jelas untuk pendanaan sektor pendidikan gitu. Jadi menurut kami intinya permohonan ini butuh untuk dikabulkan oleh mahkamah karena pasal ini tuh sangat berpotensi untuk menimbulkan adanya pertentangan dengan konstitusi yang berlaku. Kemudian saya akan menambahkan beberapa refleksi diri mengenai kekurangan pada draft permohonan pengujian undang-undang kelompok saya. Jadi menurut saya memang pada draft kami ini masih kurang menggunakan data-data yang nyata ya gitu untuk memperkuat argumen kami, atau kayak mungkin bisa ditambahkan juga dampak-dampak nyata yang dirasakan khususnya oleh mahasiswa karena di sini pemohonnya mahasiswa gitu kan. Mungkin sebenarnya bisa dicari lebih banyak lagi seharusnya data-data untuk memperkuat argumen-argumen kami. Kemudian juga ada beberapa bagian yang mungkin masih kami jelaskan secara berulang-ulang gitu ya, walaupun sebenarnya niatnya untuk sebenarnya menambahkan fakta-fakta, namun mungkin bisa dilakukan dengan lebih ringkas atau lebih fokus gitu. Oke, jadi baiklah, saya rasa cukup yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Semoga video ini bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.